Dahulu kala, di sebuah negeri yang subur namun kelam, bertahta seorang raja yang angkuh dan haus hormat. Sifatnya bagaikan badai yang tak terbendung, keras, tak kenal kompromi, dan penuh kuasa. Perintahnya adalah hukum mutlak, tak boleh dilanggar sedikit pun. Siapa yang berani menentang, bersiaplah menghadapi murka dan hukuman kejam dari sang raja. Para pengawal dan pembantunya pun tak kalah bengis, menjalankan tugas dengan tangan besi. Mereka bukan hanya menjaga keselamatan raja, tetapi juga mengawasi harta benda, keluarga, hingga hewan peliharaan sang raja dengan ketat. Tak jarang, rakyat jelata yang tak sengaja mengganggu ternak kerajaan ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa ampun. Setiap hari, sang raja memamerkan keagungannya dengan mengenakan jubah kebesaran yang dipenuhi berbagai lencana, tanda pangkat, dan bintang jasa yang berkilauan. Tongkat wasiat dan pedang kebesaran selalu setia menemani, melambangkan kekuasaan yang tak tertandingi. Ia berjalan dengan langkah yang congkak, seolah dunia berada di bawah telapak kakinya. Pada suatu hari, sang raja memutuskan untuk mengunjungi desa-desa di wilayahnya, ditemani oleh iring-iringan pengawal, pengiring, dan pasukan bersenjata. Sebelum keberangkatan, perintah tegas dikeluarkan. Setiap rumah wajib memasang bendera dan umbul-umbul, serta menyalakan lampu penerang di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan raja di malam hari. Tak ada alasan untuk tidak patuh. Namun, di sebuah desa kecil, rombongan raja menemukan pemandangan yang tak biasa. Sebuah rumah sederhana berdiri tanpa bendera atau umbul-umbul. Dari dalam rumah itu terdengar isak tangis yang memilukan, seolah membawa kabar duka yang mendalam. Dua pengawal segera mendobrak pintu rumah itu dengan wajah penuh amarah. Salah seorang dari mereka, dengan suara menggelegar, bertanya, "Siapa pemilik rumah ini?" Seorang pemuda tampak gemetar, namun berusaha tegar menjawab, "Kami, Pak, saya dan keluarga yang tinggal di sini." Isak tangisnya tak bisa disembunyikan. "Siapa namamu?" tanya pengawal itu, matanya menyelidik. "Nama saya Yusuf, Pak," jawab pemuda itu dengan suara lirih. "Kenapa tidak ada bendera atau umbul-umbul di rumahmu? Apakah kau berani menentang perintah raja?" bentak pengawal itu. Dengan penuh hormat, Yusuf menjelaskan, "Maaf, Pak, kami lupa. Ibunda kami sedang sakit keras, dan kami sibuk merawatnya." "Sakit keras?" gertak pengawal dengan nada sinis. "Itu bukan alasan." "Benar, Pak," sahut Yusuf. Tubuhnya kini bergetar karena takut. "Ibunda kami benar-benar dalam keadaan kritis." Dengus pengawal itu. "Rawat ibumu baik-baik, tapi lusa, kau harus menghadap raja di istana. Kau telah melanggar perintahnya." Tanpa menunggu jawaban, kedua pengawal itu berbalik dan bergabung kembali dengan rombongan raja. Tak lama setelah mereka pergi, tangisan di rumah itu semakin memilukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunda Yusuf telah menghembuskan napas terakhir. Dengan hati hancur, sore itu juga Yusuf dan keluarganya mengantarkan jenazah sang ibu ke peristirahatan abadi. Hari yang ditentukan tiba. Dengan langkah berat, Yusuf berjalan menuju istana, ditemani hingga pintu pagar oleh keempat adiknya yang menatapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Sesampainya di istana, seorang pengawal segera mengantarnya menghadap sang raja. "Selamat siang, Paduka Raja," sapa Yusuf dengan hormat, sambil bersimpuh di hadapan singgasana. "Selamat siang," jawab raja dengan nada dingin. "Untuk apa kau kemari?" "Saya diperintahkan pengawal menghadap Paduka hari ini," jawab Yusuf. "Oh, jadi kau Yusuf, pemuda yang berani mengabaikan perintahku?" tanya raja dengan nada penuh ejekan. "Maaf, Paduka," ujar Yusuf dengan kepala tertunduk. "Kami lupa memasang bendera dan umbul-umbul karena ibunda kami sedang sakit keras." Raja memandang Yusuf dengan mata menyipit. "Jadi, kau lebih memilih merawat ibumu daripada mematuhi perintahku, yang telah membawa kemakmuran bagi negeri ini," sergahnya. "Ibunda kami benar-benar sakit, Paduka," bela Yusuf dengan nada penuh harap. "Alasan?" bentak raja. "Kau telah bersalah, dan itu tak bisa dimaafkan begitu saja." Yusuf memohon, "Mohon ampun, Paduka, jangan hukum hamba. Adik-adik hamba masih kecil, siapa lagi yang akan merawat mereka?" Namun, raja tak bergeming. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kau tetap akan dihukum." "Apa hukumannya, Paduka?" tanya Yusuf. Hatinya kian tercekat. "Tunggu saja, kau akan tahu nanti,"
jawab raja dengan senyum licik. Tapi, ada satu cara agar kau bebas dari hukuman. Carikan aku api dan angin dalam kertas dan serahkan padaku. Yusuf mengerutkan kening, bingung. Apa maksudnya? Paduka, berapa lama waktu yang diberikan? Dengar baik-baik, titah raja. Kau punya waktu 3 minggu, tidak lebih. Dengan hati penuh beban, Yusuf kembali ke rumah dan menceritakan segalanya kepada adik-adiknya. Wajah mereka pucat, cemas memikirkan nasib kakak mereka. Salah seorang adik bertanya, "Lalu, bagaimana caranya memenuhi permintaan aneh itu, Kak?" Yusuf menatap adik-adiknya dengan penuh kasih. "Jangan khawatir, adik-adikku, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalian jaga diri baik-baik. Kakak akan mengembara mencari jawaban atas teka-teki ini. Dengan izin Allah, aku akan menemukannya." Pengembaraan Yusuf pun dimulai. Hari demi hari berlalu, namun petunjuk akan api dan angin dalam kertas tak kunjung ditemukan. Memasuki minggu kedua, kaki Yusuf membawanya ke sebuah desa kecil di kaki bukit yang asri. Di sana, ia menemukan sebuah pondok sederhana yang dihuni sepasang suami istri lanjut usia. Dengan rendah hati, Yusuf menceritakan perjalanannya dan teka-teki aneh dari sang raja. Sang lelaki tua mengernyitkan kening, seolah menggali kenangan dari masa lalu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Nak, di kaki bukit ini ada sebuah gua keramat. Banyak orang datang ke sana untuk memohon pertolongan saat dilanda kesulitan. Pergilah ke gua itu, bertapalah dengan hati yang tulus dan bersih. Mintalah petunjuk kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doamu didengar." Yusuf mengucapkan terima kasih dan segera menuju gua yang dimaksud. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk, membuat kelelawar-kelelawar di dalam gua berhamburan keluar karena kaget. Di dalam kegelapan gua, Yusuf duduk bersimpuh, menundukkan kepala, dan menadahkan tangan. Ia berdoa dengan penuh harap, memohon petunjuk dari Allah. Kelelahan menyelimuti tubuhnya, dan tanpa sadar, ia tertidur pulas. Dalam mimpinya, seorang kakek berjubah putih dengan jenggot panjang yang memutih muncul di hadapannya. "Hai, anak muda," sapa kakek itu dengan suara hangat. "Apa yang membawamu ke gua ini?" "Aku dalam kesulitan, Tuan," jawab Yusuf. "Aku mencari api dan angin dalam kertas untuk menebus hukuman dari raja yang lalim." Kakek itu mengangguk bijak, lalu merogoh saku jubahnya, dan menyerahkan sebuah bungkusan. "Terimalah ini," katanya. Sebelum Yusuf sempat mengucapkan terima kasih, kakek itu lenyap secepat kilat. Yusuf terbangun dengan jantungan. Ia menggosok matanya, masih tak percaya, namun di sisinya tergeletak sebuah bungkusan. Dengan hati-hati, ia membukanya. Betapa terkejut sekaligus gembiranya ia saat menyadari isinya. Sebuah lampion dan kipas kertas. Itulah jawaban atas teka-teki Raja Lampion mewakili api, dan kipas mewakili angin, keduanya terbuat dari kertas. Dengan hati penuh syukur, Yusuf bergegas pulang dan menceritakan pengalamannya kepada adik-adiknya. Keesokan harinya, ia dengan cermat menyiapkan lampion dan kipas dari bahan yang ia dapatkan. Setelah selesai, ia kembali ke istana untuk menyerahkan benda-benda itu kepada raja. Melihat lampion dan kipas di tangan Yusuf, raja tampak terkejut, namun tak bisa mengelak. Dengan suara berat, ia berkata, "Mulai hari ini, kau bebas dari hukuman." Yusuf menundukkan kepala, penuh rasa syukur. "Terima kasih, Paduka," ucapnya. Dengan hati ringan, ia pulang ke rumah, disambut pelukan hangat adik-adiknya. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu membimbing hambanya yang tulus dan jujur. Dengan keimanan, ketekunan, dan kerja keras, tiada rintangan yang tak dapat diatasi, dan cita-cita mulia akan tercapai.